khamsatun wa arba'un, hadisnya ada 45. Wal bawaki atharun, sisanya adalah kaul sahabat. Itulah isi dari kitab Nasaihul Ibad ini. Ibu dan bapak yang saya hormati, kita mulai hadis yang pertama. Fal hadisul awal azazani bihi al-alamah Asy-Syaikh Muhammad Al-Khatib Asy-Syami summa al-Madani Al-Khanbali wa huwa Utsman bin Abbas bin Utsman an masyayikh muttasilan iba Abi Zar al-Ghifari radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima yarwihi an rabbih azza wa jalla. Jadi hadis ini adalah hadis qudsi, di mana sepengetahuan saya hadis qudsi ini adalah hadis yang redaksinya dari Rasul namun maknanya dari Allah. Ya, itulah hadis qudsi. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, inni haramtu zulma, sesungguhnya kami telah mengharamkan berbuat zalim. Kepada siapa? Ala nafsi, kata Allah, aku haramkan manusia berbuat zalim kepadaku. Faja'altuhu bainakum, begitupun aku jadikan di antara kalian berbuat zalim adalah muharraman, hal yang sama diharamkan. Artinya berbuat zalim kepada manusia, berbuat zalim kepada Allah sama, tidak bolehnya. Oleh sebab itu maka fala tadzalamu, janganlah kalian saling menzalimi di antara satu dengan yang lain. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun, setiap kalian adalah tersesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku berikan hidayah baginya. Siapa yang akan mendapatkan hidayah itu? Tidak semua. Karena orang itu juga tidak mau. Sebab hidayah itu harus dicari, bukan ditunggu. Nah, kata Allah dalam hadis qudsinya, pastashaduni, silahkan kalian meminta hidayah kepadaku. Maka kata Allah dalam hadisnya, ahdikum, maka aku akan berikan hidayah kepadamu kalau kau meminta hidayah itu. Cari, dipinta, jangan ditunggu. Maka hidayah, petunjuk itu akan datang. Silahkan cari hidayah itu, maka aku akan berikan hidayah itu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun, setiap kalian adalah lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku berikan makanan kepadanya. Oleh sebab itu maka pastat amuni, silahkan kalian meminta makan kepadaku. Kalau saya artikan mungkin meminta rezeki kepadaku, kata Allah. At'imkum, maka aku akan berikan kalian makan, maka akan aku berikan kalian rezeki. Jadi mentana ke Allah. Kita kerja dengan profesi apapun itu hanyalah sebagai wasilah, tapi orang mentakna ke Allah. Jika Allah
kalau kau minta at'imkum, aku akan berikan kau makan, aku akan berikan kau rezeki. Sebab rezeki adalah sumbernya dari Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin, setiap kalian adalah telanjang, illa man kasaituhu, kecuali orang yang memang aku berikan pakaian untuknya. Pastaksuni, maka hendaklah kalian meminta pakaian kepadaku. Aksukum, maka aku akan berikan pakaian untuk kalian. Artinya minta makan, minta pakaian, minta rezeki, minta apapun, minta kepada Allah, dan Allah yang akan memberikan itu kepada kita. Dan Allah menyuruh kita, ud'uni astajib lakum, silahkan minta, apapun yang kau minta akan aku perkenankan kepada kalian. Kemudian ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tuhtiuna, sesungguhnya kalian adalah melakukan kesalahan, melakukan dosa. Kapan? Billaili wan nahar, manusia melakukan kesalahan siang dan malam, dan itu kita akui. Tidak ada manusia yang sempurna. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan dosa, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan atau dosa at-tawwabun, orang-orang yang mau memperbaiki dosa dan kesalahan itu. Sebab kalau kesalahan kita walaupun kecil kemudian kita biarkan, kalau lama-lama akan menggunung. Setiap hari kita kumpulkan pasir, lama-lama akan menjadi banyak. Walaupun sebutir pasir yang kecil, tapi kalau dilakukan setiap hari dosa itu, maka pasir itu akan semakin banyak. Bagaimana caranya? Maka kita harus memperbanyak memohon ampun kepada Allah. La saghair ma'al istimrar, la kabair ma'al istighfar. Tidak akan ada dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus akan menjadi besar, dan tidak akan ada dosa besar kalau senantiasa dibarengi dengan istighfar. Kita sadar sebagai manusia, ya, innakum tuhtiun. Manusia, engkau banyak melakukan kesalahan, billaili wan nahar, siang malam banyak melakukan dosa dan kesalahan. Maka wa ana aghfirud dunuba jami'a, kalau kau meminta ampun, wa ana aghfirud dunuba, aku yang akan mengampuni dosa-dosa kalian jami'an, semuanya. Oleh sebab itu maka pastagfiruni, hendaklah kalian memohon ampun kepadaku, aghfir lakum, maka aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Perbanyak memohon ampun kepada Allah, salah satunya dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Kemudian masih hadis yang sama, ya ibadi innakum lam tablughu durri fatadurruni. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu durri, sesungguhnya kalian tidak akan sampai memadaratkanku. Fatadurruni, kemudian kamu memadaratkanku. Kita tidak akan bisa memadaratkan Allah, membuat Allah madarat. Kemudian walan tablughu naf'i, dan engkau tidak akan sampai untuk memberikan manfaat kepada Allah. Kita tidak bisa memadarkan Allah, dan kita pun tidak akan bisa memberi manfaat kepada Allah. Kemudian ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum
Walau anna awwalakum wa akhirakum, sesungguhnya apabila orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terakhir, wa insakum wa jinnakum, dan manusia dan jin di antara kalian, kanu ala atqa qalbin, manusia yang lebih awal, manusia terdahulu, manusia yang terakhir, manusia dan jin, siapapun mereka, kanu ala atqa qalbin, ketika mereka yang paling takwa minkum di antara mereka, mazada dalika fi mulki, ketakwaan mereka semua orang yang awal yang akhir, jin dan manusia, tidak akan menambah kerajaanku dan kemuliaanku. Begitupun sebaliknya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, sesungguhnya apabila orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terakhir beserta jin, beserta manusia dan jin, kanu ala abjari qalbi, mereka yang paling durhaka kepada Allah minkum di antara kalian, mana qasolaka min mulki syai'an, maka kedurhakaan itu pun tidak akan pernah mengurangi kerajaan kemuliaanku. Ketakwaan untuk kalian, kedurhakaan untuk kalian. Ketika manusia berbuat durhaka, ketika manusia berbuat takwa, semua akan kembali kepada siapa yang melakukan itu. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kita melakukan ketakwaan, jikalau kita melakukan kebaikan, kebaikan akan kembali kepada kita, tidak akan pernah menambah kemuliaan Allah. Begitupun ketika kita melakukan kemaksiatan, kita melakukan kedurhakaan kepada Allah, kedurhakaan dan kemaksiatan akan kembali kepada kita dan tidak akan pernah mengurangi kekuasaan kemuliaan Allah. Ibu dan bapak yang saya hormati, kemudian, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, sesungguhnya apabila orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terakhir beserta manusia dan jin, qamu fi sa'idin wahidin, mereka berkumpul berdiri di sebuah lapangan. Ketika manusia bahkan jin berkumpul di sebuah lapangan, kemudian mereka pas'aluni, kemudian mereka meminta kepadaku, kata Allah. Semua manusia yang awal yang akhir semua kumpul dalam sebuah tempat, kemudian mereka meminta kepadaku, maka fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, maka aku akan berikan kulla wahidin mas'alatahu, kepada setiap orang yang meminta kepadaku. Ud'uni astajib lakum. Cuma pertanyaannya, kenapa permintaan kita tidak semua dikabulkan oleh Allah? Padahal Allah sudah menyuruh kita untuk meminta kepadanya, tetapi kenapa dalam kenyataannya Allah tidak memperkenankan semua permintaan kita? Salah satu diijabahnya, dikabulkannya doa adalah karena kebeningan hati kita. Oleh sebab itu, maka ketika doa, Allah menyuruh kita berdoa, meminta, kemudian ternyata permintaan kita tidak dikabulkan, introspeksi, jangan menyalahkan Allah. Nah, Allah teh boros itah ngadoa, boros itah minta, tapi nah hati diijabah wae. Introspeksi diri, bagaimana kondisi keadaan diri kita. Tadi kalau kita banyak salah, banyak doa, selalu kita memohon kepada ampun untuk membersihkan diri kita, karena penyakit-penyakit hati inilah mungkin yang salah satunya yang mengganjal, yang menghalangi dari permintaan kita yang Allah tidak kabulkan.